pagi Bu Eka. Selamat pagi Pak Eko. Sehat? Sehat Pak. Oke, berceria sekali ya hari ini. Ya, jadi gini Bu Eka, kita kan sudah memutuskan untuk saling kolaborasi ya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid-murid kita di sekolah kita ini di SMK Negeri 1 Pakis Aji. Nah tentunya kalau kita mau berkolaborasi pasti ada hal-hal yang perlu kita konfirmasikan supaya antara Bu Eka dan saya nanti kita menyetujui atau menyepakati suatu metode, suatu strategi untuk kita bisa melakukan perbaikan terhadap kualitas pembelajaran. Nah, pagi hari ini kemarin Bu Eka WA saya katanya mau melaksanakan satu metode dan strategi nih. Nah, kira-kira apa nih tujuan dari percakapan kita pagi hari ini Bu Eka? Untuk hari ini, pagi ini kita mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas OTKP kelas 12 dengan KD pada KD 3.23 tentang menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Good governance ya. Di kelas OTKP 1 dan hari ini saya rencanakan akan 2 jam Pak nanti. Oke. Ya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya untuk menganalisis good governance ya di dalam pembelajaran nanti. Betul. Baik. Lalu mungkin ada area pengembangan yang hendak dicapai terkhusus untuk kegiatan ini Bu? Untuk area pengembangannya nanti siswa atau peserta didik saya harapkan untuk bisa menganalisis sesuai kompetensinya dan juga mampu untuk menilai tingkat pemahaman atau pelayanan publik terhadap masyarakat. Baik Bu. Nah, kemudian untuk mencapai area pengembangan itu nih, untuk mendapatkan tujuan, tentunya Bu Eka sudah memberikan atau sudah menyiapkan sebuah strategi-strategi yang khusus nih ya. Nah, ini kira-kira strategi apa nih yang sudah disiapkan sama Bu Eka nih? Kalau dari saya untuk di kelas OTKP 1 itu karena ada perbedaan karakteristik anak, kemudian dari 32 anak itu nanti saya bagi ke dalam 3 level atau 3 tingkatan. Yang pertama bagi anak yang memang belum paham sama sekali. Yang kedua nanti kelompok dengan karakter anak yang sudah lumayan paham. Yang ketiga dengan anak yang karakteristiknya sudah mampu dan mampu mengembangkan materi. Oh, baik. Jadi kalau bisa disimpulkan, Bu Eka akan mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Betul, ya Bu ya. Jadi pengetahuan awalnya mereka mengenai kompetensi yang mau disajikan, yang dicapai ya. Jadi ada kelompok anak yang nanti mungkin belum paham sama sekali. Ada kelompok anak juga yang sudah setengah paham tapi mungkin agak kesulitan untuk mencari contoh dan aplikasinya. Betul. Tapi juga ada kelompok anak yang sudah advance nih ya. Nah, kira-kira untuk penerapan daripada pembelajaran pada 3 kelompok ini yang Bu Eka rencanakan gimana Bu? Nanti saya sajikan itu Pak LKPD dari 3 tingkatan tadi, kemudian ada 6 kelompok, jadi masing-masing nanti saya bagi dalam 6 kelompok, saya berikan LKPD, kemudian saya jelaskan dan mereka nanti menganalisis sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Oh, ya. Baik. Jadi LKPD-nya tentunya berbeda-beda menurut kesiapan belajarnya ya Bu. Iya. Tapi di sini untuk tujuan pembelajarnya bagaimana? Tujuannya nanti mereka apakah tetap sama atau untuk 3 kelompok ini tujuan pembelajarnya tetap sama ya? Sama Pak. Tetap sama. Sama. Oh baik. Jadi yang dimodifikasi adalah hanya pada bagaimana cara mereka untuk mencapainya sesuai kesiapan belajarnya mereka. Iya. Baik Bu. Ini kemudian nanti kan tentunya Bu Eka akan menilai ya, anak-anak ini berhasil nggak mencapai sesuai dengan yang Ibu targetkan. Nah, ini kira-kira ciri-cirinya apa? Anak itu sudah mencapai sesuai dengan apa yang Ibu targetkan dalam tujuan pembelajaran. Atau bisa dengan kata lain, indikatornya seperti apa? Untuk saya anggap sudah mampu atau mampu mencapai indikator jika mereka sudah memahami, kemudian bisa mencapai dari apa yang dikerjakan meskipun tidak sama dengan diferensiasi tadi belajarnya, tapi paling tidak dari beberapa indikator mereka mampu mencapai indikator yang ditetapkan sesuai kompetensinya. Mengukur kemampuan dari mereka itu dengan menggunakan apa Bu Eka? Dengan nilai Pak. Dengan evaluasi. Dengan evaluasi dan nilai yang didapatkan. Ya betul. Baik. Nah untuk melaksanakan strategi ini nih Bu Eka butuh dukungan apa nih? Dukungan dari pihak mana dan apa yang Bu Eka harapkan dari dukungan ini?
Untuk pelaksanaan pembelajaran ini, saya juga membutuhkan untuk pertama pendukung dari media, kemudian sarana prasarana, kesiapan anak juga, kemudian untuk penunjang buku mungkin. Yang selanjutnya adalah mentor barangkali nanti untuk bisa memberikan masukan pada saya terkait pembelajaran kekurangan saya apa dan perlu pemasukan apa untuk perbaikan ke depan. Baik. Gitu, Pak. Jadi Bu Eka membutuhkan dukungan sarana prasarana, membutuhkan dukungan supervisor. Betul. Dan tentunya mungkin bukan sebagai mentor tapi sebagai coach ya. Betul. Supaya nanti bisa untuk mengaktualisasikan dan potensi dari Bu Eka sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan strategi yang Ibu laksanakan. Nah, sekarang Bu, ini kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Kalau pembelajaran ini saya laksanakan untuk OTKP 1 hari ini, Pak. Hari ini ya? Iya. Baik. Jam keberapa nanti? Jam kedua dan ketiga. Jam kedua dan ketiga di hari ini. Ya. Baik Bu Eka, saya jadi bersemangat dan saya juga jadi excited nih mau lihat gimana nanti kreasinya atau kreativitas Bu Eka dalam memanajemen kelompok dengan mendiferensiasikan anak dengan berdasarkan kesiapan belajarnya. Ya. Jadi Bu Eka juga membutuhkan dukungan dari supervisor sebagai coach. Saya siap untuk mendukung Bu Eka. Nanti kita akan bersama-sama mencari solusi yang terbaik pada kendala-kendala yang dihadapi. Tujuan pembelajarannya sudah baik dan area pengembangannya juga sudah baik. Saya sudah memberikan beberapa catatan dan ini sudah kami tanda tangani juga Bu Eka, dan Bu Eka sudah bisa, itu kopiannya bisa dilaksanakan. Iya, Pak. Begitu ya Bu Eka. Ya, Terima kasih. Oke, Sobat TKP, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Halo, selamat pagi 12 PKP 1. Untuk hari ini semangat ya, sehat semuanya. Oke. Untuk pagi ini di kelas 12 PKP 1 kita bertemu kembali di 2 jam pembelajaran setiap hari Senin ya, yaitu PPKM. Untuk KD hari ini adalah KD 3.23, yaitu tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakteristik good government. Oke, sudah paham ya? Yang nanti kita untuk hari ini 12 ini ya. Pagi ini sebelum kita pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme. Untuk hari ini kita melaksanakan pembelajaran good governance ya. Nah, untuk berikutnya adalah tugas kelompok. Nanti untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi good governance ya. Untuk jumlah siswa di sini ada 34, kemudian Bu Eka bagi menjadi 6 kelompok ya. Tentunya ini tidak serta-merta saya bagi, tapi juga saya tentukan dari hasil evaluasi dan pengamatan kepada kalian. Ada tiga hal ya. Yang pertama, kelompok-kelompok yang sudah mampu, kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok yang masih belum untuk memahami materi, yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang baru paham sebagian materi. Untuk kelompok yang pertama dari kelompok 11
Yang selanjutnya ada bidang sosial media di sosial media yaitu Facebook, namanya BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu Instagram, ada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Gmail yaitu CR@BPJS Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya yaitu ada YouTube yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah melaksanakan presentasi dari masing-masing kelompok. Ada 6 kelompok tadi ya, sudah maju semuanya. Dari tugas tentang analisis pelayanan publik dari good governance. Nah, sekarang untuk kelompok 1 tadi membahas apa? Ideologi. Kelompok 2 politik. Kelompok 3 sosial. Kelompok 4 ekonomi. Kelompok 5 budaya. Kelompok 6 dan dari semua kelompok kita lihat sudah maksimal, sudah bagus semuanya untuk hasil kerja kelompoknya. Kemudian untuk refleksi dari semuanya materi hari ini, kita sudah melihat dan menganalisis bersama tentang pelayanan pemerintah pada bidang e-polek sosbud hankam pada masing-masing bagian. Jadi ya, dari pelayanan melalui web, kemudian Facebook, IG, kemudian email dan juga YouTube-nya. Karena sekarang serba online, kita sudah masanya serba online, jadi sekarang pelayanan publik itu secara online. Kira-kira ada dari kelompok kalian perwakilan yang bisa memberikan masukan tentang manfaat dari pelayanan publik secara online? Silakan yang bisa. Jari, silakan dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Ya. Keuntungan dan manfaat kita menggunakan media online, salah satunya yaitu terkait waktu. Jadi kita menggunakan media online itu lebih mempersingkat waktu. Kita tidak perlu susah payah untuk mendatangi sebuah instansi, salah satu instansi, tapi kita cukup bisa menggunakan online lewat HP maupun media sosial dan juga Dari kelompok 5 ya, tapi kalau terus dulu. Jadi betul dari kelompok 5 tadi perwakilannya bahwa sekarang serba media online memudahkan kita dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi menunjang dari good government atau pemerintahan yang baik. Itu ya. Oke, untuk 12 OTKP 1 tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dan juga kerja kelompok ya. Coba sekarang Bu Eka mau minta pendapat kalian untuk perasaan kalian bagaimana terkait dengan pembelajaran hari ini. Silakan yang mau berpendapat. Ya, silakan Mbak Eka berdiri. untuk pembelajaran terkait good governance ini menyenangkan, tapi untuk kelompoknya mau dipakai sedikit biar lebih efektif. Oke, terima kasih pada Mbak Eva ya. Tadi pendapatnya cukup bagus sekali dan juga ada masukan dari Mbak Eva bahwasanya untuk pembelajaran hari ini menyenangkan sekali, tapi tadi untuk pembagian kelompoknya harus diperkecil untuk jumlahnya. Biar apa? Biar lebih efektif. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajarannya untuk materi good governance, dan pertemuan minggu depan nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu pada pembelajaran elektabilitas pejabat politik. Itu ya. Nah, jika ada yang belum jelas bisa kita diskusikan lagi melalui atau pembelajaran yang lain. Itu ya. Sudah jelas semuanya? Terima kasih. Kita ketemu minggu depan pada pertemuan berikutnya untuk 12 PKP 1. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pagi Bu Eka. Pagi Pak. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya.
Baik. Oke, tadi saya sempat ketemu Bu Eka ya di ruang guru ya, Iya, di betul. depan pintu. Nah, Bu Eka katanya minta ketemu dengan saya untuk sesi percakapan. Apa nih yang mau dicakapkan dan apa sih yang menjadi tujuan percakapan kita hari ini, Bu Eka? Itu Pak untuk memberikan umpan balik dari kegiatan kemarin pas untuk pelaksanaan pembelajaran di OTKP 1. Yang supervisi itu ya. Ya. Jadi Bu Eka hari ini meminta umpan balik atau refleksi tentang kegiatan supervisi observasi di dalam kelas yang kemarin bersama dengan saya ya Bu ya. Iya, betul. Di hari Senin kemarin. Baik Bu Eka. Nah, kalau kami melihat, saya melihat sih kemarin berjalan ya Bu, sudah saya lihat berjalan baik. Tetapi mungkin ada hal-hal yang mau Bu Eka sampaikan atau yang mau Bu Eka refleksikan, apa itu? Untuk pembelajaran kemarin itu Pak, pada saat manajemen kelompok saya masih mengalami kendala dan juga untuk penyampaian materi juga beberapa anak ada yang belum memahami sehingga saya butuh masukan dari Bapak. Oh gitu. Nah baik, jadi pada saat manajemen kelompok belum maksimal, materi juga ada beberapa anak yang belum memahami. Nah itu kira-kira kondisi ideal yang Bu Eka ingin capai dalam kaitannya dengan manajemen kelompok dan pemahaman materi siswa itu yang seperti apa ya Bu? Kalau dari saya mungkin untuk manajemen kelompok mungkin sebaiknya apa yang saya bagi kemarin terlalu banyak sehingga kurang efektif dalam kegiatan kelompoknya, sehingga mungkin next ke berikutnya saya akan lebih membagi lagi pada beberapa kelompok sesuai dengan karakter anak dan tidak terlalu banyak sehingga akan lebih efektif Pak. Wow, keren ya. Jadi kemarin itu ternyata mungkin masih ada sedikit miss ya, terhadap materinya mungkin Bu Eka nyampaikannya terlalu banyak begitu. Oke, berarti kemudian untuk terkait dengan manajemen kelompok yang ideal itu menurut Bu Eka yang seperti apa ya Bu? Kelompok siswa yang ideal itu seperti apa dalam pembelajaran? Menurut saya sesuai itu Pak, karakteristik kemampuan anak, kemampuan dari mereka memahami materi sehingga nanti pada saat bekerja kelompok mereka akan sama persepsinya dari awal sampai dengan mengerjakan sampai dengan endingnya mereka akan sama persepsi dan hasilnya juga akan maksimal dibanding dengan apabila satu paham satu tidak nanti akan ada miss sehingga lebih baik jika dari awal karakter mereka sama kemudian bekerja sama dan hasilnya juga akan lebih maksimal. Baik, jadi membuat kelompok dengan kemampuan yang sama, karakteristik yang sama. Menurut Bu Eka itu akan menjadi lebih maksimal. Baik. Nah, sekarang jadi ada dua hal ini ya Bu ya, tentang penyampaian materi dan juga tentang manajemen kelompok. Nah, strategi yang mau Bu Eka rencanakan ke depan untuk membuat kelompok yang tadi dikatakan maksimal atau yang optimal dalam hal untuk manajemennya itu mau ya strateginya mau seperti apa? Kalau dari kelas OTKP 1 yang kebetulan jumlahnya 34 nanti dari 6 kelompok akan saya bagi lagi menjadi 8 atau 10 kelompok. Akan saya lakukan pra observasi atau pretest dulu untuk menentukan nanti anak ini kemampuannya sampai apa, anak ini paham atau tidak, memahami materi sampai apa. Nanti saya kelompokkan sesuai dengan hasil itu. Oh baik, jadi mau dilakukan pretest Pak. Atau asesmen awal. Betul. Bisa dibilang asesmen diagnostik begitu? Iya Pak. Untuk bisa mengecek kemampuan awalnya siswa dan kemudian nanti dibuat kelompoknya berdasarkan itu. Berarti jumlah anggota kelompoknya nanti juga disesuaikan ya Bu. Betul. Jadi tidak terlalu banyak begitu. Iya, Pak. Baik. Lalu strategi untuk kaitannya yang kedua tadi yaitu tentang materi yang mau disampaikan yang tadi Bu Ika bilang terlalu banyak ya, kalau saya nggak salah dengar ya, betul ya. Nah itu kira-kira strateginya apa ke depannya nanti? Untuk materi dari anak yang mungkin belum memahami, nanti akan saya buatkan semacam peta konsep khusus sehingga nanti mereka akan lebih paham dari topik-topik pembahasan, tidak sampai yang mendetail tapi memahami dari sub-sub pokok atau sub-sub materi. Sub-sub pokok, memahami dari sub-sub pokok sub materi dengan menggunakan peta konsep. Betul. Baik. Dan itu nanti rencana mau dicobakan ya? Iya Pak. Wah ini
Ini kok saya jadi penasaran, keren ini solusinya. Jadi dengan menggunakan peta konsep, kemudian sub-sub materinya yang lebih diringkas, Betul. kemudian tadi manajemen kelompoknya juga dengan asesmen pretest dulu atau diagnostik dulu, kemudian membagi kelompok itu. Nah, ini kira-kira dukungan yang Bu Eka butuhkan untuk melaksanakan dua hal tersebut apa ke depan nanti? Pertama dari anak juga kesiapannya, kemudian nanti dari media, berikutnya dari coaching juga, supervisor mungkin dari Pak Eko bisa membantu saya untuk nanti ada umpan balik barangkali saya ada yang kurang maksimal dari hal itu. Baik. Jadi dukungan yang dibutuhkan itu dari kesiapan anak, Betul. dari apa tadi materi, media, medianya yang mau dibuatkan, dan sesi coaching seperti ini ya. Betul. Baik Bu Eka, saya selalu siap untuk membantu Bu Eka karena kita sudah sepakat untuk kolaborasi dalam kualitas pembelajaran. Saya nanti akan tetap mendampingi Bu Eka dalam pembelajaran yang akan datang untuk ini. Nah, kira-kira ini waktu terdekat yang mau Bu Eka laksanakan, rencana-rencana ini mau diterapkannya kapan? Waktu terdekatnya? Kemungkinan nanti 2 hari lagi, Pak. 2 hari lagi ya? Pas pada materi yang sama atau dengan materi yang berbeda? Dengan materi yang sama. Di kelas yang lain? Iya. Baik Bu Eka. Jadi nanti 2 hari lagi saya mau lihat lagi ya, boleh ya? Jadi supaya nanti kita juga bisa untuk mendapatkan evidence, mendapatkan bukti tentang apa yang menjadi kegiatan coaching kita nanti berikutnya. Baik, nah pada sesi coaching hari ini, percakapan hari ini, apa nih yang Bu Eka dapatkan? Dari sesi ini saya mendapatkan banyak hal, tentunya masukan dari Pak Eko selaku supervisor untuk bisa memaksimalkan pembelajaran dan juga manajemen kelas terkait karakter anak, kemudian cara untuk memberikan kesiapan pembelajaran bagi anak dari kerja kelompok dan juga manajemen kelompok. Baik, jadi Bu Eka sudah mendapatkan hal-hal itu ya, dari manajemen kelompok, penyampaian materi, dan sebagainya. Terima kasih loh Bu Eka, saya juga hari ini mendapatkan sesuatu yang berharga dari Bu Eka karena dari sesi coaching ini ternyata tidak hanya Bu Eka yang belajar, saya juga ikut belajar untuk bisa memanajemen siswa lebih baik lagi di dalam pembagian kelompok dan penyampaian materi. Ide-idenya tadi, solusi-solusinya keren, dan nanti kita coba untuk lakukan supervisi lagi ya Bu, dan nanti ke depannya kita akan lakukan sesi refleksi lagi seperti ini. Siapa? Baik. Ya. Terima kasih Bu Eka. Siapa?